Sini Sungai Ginting dilepas tepat. Seiring banyaknya pengalaman yang dimiliki Anthony Ginting dalam bertanding di kejuaraan besar, baik itu di sektor individu maupun tim, kemampuan serta mentalitasnya di lapangan menjadi cukup stabil ketika berlaga di sebuah turnamen besar. Hilangnya regenerasi pemain Indonesia di sektor tunggal putra menjadi tantangan tersendiri untuk Anthony Ginting dan kawan-kawan. Terlebih lagi, jika berlaga di sektor beregu, gaya bermain dan mentalitas yang syarat akan pengalaman akan sangat mereka butuhkan demi bisa menyumbang angka untuk tim Indonesia. Sini Sungai Ginting dilepas. Di awal era Anthony Ginting ketika mulai masuk ke level senior, penampilan yang cukup memukau berhasil dia persembahkan dengan keberhasilannya dalam konsistensi menyumbang poin untuk tim Indonesia. Keberhasilan Anthony Ginting dalam meraih medali perak di kejuaraan dunia junior sektor individu dan membantu mendapatkan peringkat 2 di kejuaraan Suhadinata Cup tahun 2014, Anthony Ginting mulai masuk ke level senior di tahun berikutnya. SEA Games 2015 menjadi awal seorang Anthony Ginting masuk dalam daftar pemain senior di level beregu. Namun, Anthony Ginting tak sekalipun bermain di kejuaraan itu. Namanya masih tertutup oleh pemain lainnya seperti Jonathan Christie, Ihsan Maulana, dan Firman Abdul Khaliq. Di tahun berikutnya, nama Anthony Ginting mulai rutin masuk jajaran skuad Indonesia ketika berlaga di kejuaraan beregu. Diawali mulai Badminton Asia Team Championship 2016, dia tak sekalipun absen di kejuaraan itu. Dari 6 penampilannya, 6 kemenangan berhasil dia dapatkan yang membuatnya membantu Indonesia dalam meraih gelar juara di turnamen tersebut. Sedangkan di Thomas Cup 2016, Anthony Ginting hanya bermain 4 kali, meski 3 diantaranya berhasil dia raih dengan kemenangan. Sayangnya, di laga final, Anthony Ginting tak mampu menyumbangkan poin untuk Indonesia, yang berakhir dengan sebuah kekalahan oleh tim Denmark. Denmark lead the Thomas Cup final. Di tahun 2017, penampilan buruk tim Indonesia di kejuaraan Sudirman Cup membuat Anthony Ginting tak sempat merasakan kesempatan bermain yang lebih banyak. Di tahun itu, dia hanya bermain 1 kali saat melawan Victor Axelsen di Sudirman Cup 2017. Meski berhasil menyumbang 1 poin, Anthony Ginting harus menerima kenyataan jika Indonesia harus pulang lebih awal dengan status sebagai juru kunci. Penampilan konsisten yang ditunjukkan Anthony Ginting di sektor individu membuat dirinya mulai menjadi tunggal pertama yang dimiliki Indonesia. Alhasil, setiap kejuaraan beregu yang diikutinya, lawan yang akan dia hadapi adalah sesama unggulan pertama yang dimiliki oleh lawan. Di tahun 2018, Anthony Ginting menjalani 5 laga di kejuaraan Badminton Asia Team Championship. Dalam pertandingannya, dia meraih 3 kemenangan dan 2 kekalahan, yang salah satunya ketika menghadapi Cina di partai final. Sedangkan di Thomas Cup 2018, catatan buruk ditunjukkan Anthony Ginting di kejuaraan itu. Dari 5 pertandingan, dia hanya menyumbangkan 2 poin untuk Indonesia. Sisanya 3 kekalahan harus dia terima.
Berlanjut di Asia Games sektor beregu, dari 3 pertandingan yang dia ikuti, 1 kemenangan dan 2 kekalahan kembali dia berikan, termasuk saat melawan Cina di laga final. Ini sungguh luar biasa, kita lihat. Sudah tak berdaya lagi kakinya. Sudah tak berdaya. Tak jauh berbeda di tahun sebelumnya, penampilan yang kurang menjanjikan ditunjukkan Anthony Ginting di tahun 2019. Sepanjang tahun itu, dia hanya bermain 3 kali saat kejuaraan Sudirman Cup 2019. Hasil yang dia dapat hanya sekali menang dan 2 kekalahan. He's done it. Di awal tahun 2020, sebelum era pandemi berlangsung, Anthony Ginting mulai menunjukkan jati dirinya di sektor beregu. Kejuaraan badminton Asia Team Championship menjadi bukti dari hasil yang dia tunjukkan. Di kejuaraan itu, 4 kemenangan dari 4 pertandingan berhasil dia persembahkan, termasuk salah satunya di laga final saat melawan Malaysia. Meski penampilan Anthony Ginting di kejuaraan Sudirman Cup yang digelar di tahun 2021 kurang memuaskan, setelah hanya bisa mempersembahkan 1 kemenangan dari 3 pertandingan, setidaknya hanya berselang 2 minggu Anthony Ginting mampu menunjukkan hasil yang positif. Di ajang Thomas Cup berhasil tampil cukup memukau, meski dia menerima 2 kekalahan, 3 kemenangan yang salah satunya di laga final berhasil dipersembahkan, sekaligus membuat Indonesia berhasil meraih gelar juara Thomas Cup dengan skor 3-0. He's got a challenge. Dan yang terakhir, kejuaraan beregu yang diikuti Anthony Ginting yaitu Thomas Cup 2022. Di kejuaraan itu, penampilan buruk kembali diperlihatkan oleh Anthony Ginting. Di babak penyisihan saja dari 3 pertandingan, dia tak mampu menyumbangkan 1 poin pun untuk Indonesia. Sedangkan di babak berikutnya, dia berhasil menyumbangkan 2 poin dan ditutup 1 kekalahan di laga final yang membuat Indonesia harus menelan kekalahan atas India dengan agregat 3-0. He's done it. Terkadang, inkonsisten yang kerap ditunjukkan Anthony Ginting dalam permainannya di lapangan membuat sedikit khawatir akan hasil yang akan dia berikan. Namun, berkembangnya sektor tunggal putra untuk sekarang ini yang seolah terlihat lebih baik akan menciptakan persaingan yang ketat antara tunggal putra Indonesia. Hal itu akan menjadi motivasi tersendiri untuk pemain agar menjadi lebih baik. Semoga jam terbang dan gelar juara yang dimiliki Anthony Ginting bisa membuat dia tampil lebih konsisten demi menyumbang poin untuk tim Indonesia.